ya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan perceraian di dalam Islam. Siklus kehidupan manusia itu adalah turun ke dunia dari Allah SWT, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turun ke dunia, kemudian dari dunia mendaki kembali, naik kembali kepada Allah SWT. Nah itu kata Rasulullah, prosesnya itu proses at-takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, akhlak Allah itu diwakili, direpresentasikan oleh nama-namanya, oleh sifat-sifatnya, asma dan sifatnya. Nah, asmanya Allah itu, kalau menurut sebagian ulama, banyak ulama, di dalam Al-Quran itu Allah menunjukkan ada 99 sifatnya. Meskipun ada ulama yang bilang 101, ada yang bilang 300 lebih, tapi ada 99 atau ratusan sifatnya, asmanya. Itu kalau digabung jadi satu, kita mau mewakili semua sifat Allah yang sampai 300 lebih itu dengan satu sifat saja, maka sifat itu adalah sifat rahmah, ya, yang digambarkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah itu sifatnya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim itu asal katanya rahmah. Ya, Ar-Rahman itu bentuk fa'lan, ya. Jadi rahmah jadi rahman, dan kemudian bentuk yang lain rahmah jadi rahim, ya. Rahmah, rahman atau rahmah rahmaniyah itu adalah belas kasih Allah SWT yang diberikan kepada semua ciptaan alam semesta, tidak peduli itu manusia atau hewan atau tumbuhan atau mineral, tidak peduli orang itu beriman atau kafir, tidak peduli dia muslim atau non muslim, tidak peduli dia jahat atau baik. Sifat utama Allah itu belas kasih kepada manusia yang seperti apapun. Allah memberikan kasih sayang itu, ya, diberikan semua bekal agar dia bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Bagi yang mengikuti jalannya, Allah juga menebarkan rahmatnya di jalannya, ya, yaitu orang yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah dapat akses lagi kepada belas kasih Allah yang disebut sebagai rahmah rahimiyah, ya. Nah, sifat utama Allah itu seperti di dalam Bismillah dengan nama Allah. Allah itu apa sifatnya? Rahman Rahim. Jadi Allah menggunakan dua kata sifat untuk menunjukkan betapa sentralnya sifat rahmah itu, ya. Nah, perkawinan ini sesungguhnya adalah sarana bagi manusia untuk belajar mengembangkan sifat rahmah di dalam dirinya. Agar apa? Kalau dia memiliki sifat rahmah, dia bisa bertakhalluq dengan akhlaknya Allah. Nah, bertakhalluq dengan akhlaknya Allah lewat perkawinan, ya, dia setiap hari dari pagi melek mata sampai merem mata ketemu dengan pasangannya, tentu melihat kelebihan-kelebihannya, tapi juga mendapati kekurangan-kekurangan yang sangat banyak. Memang Allah SWT menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan, sampai sebagian ulama misalnya mengatakan apa? Manusia itu lahir dalam keadaan dia keluar dari tempat, ya, tempat yang menjadi alat apa namanya membuang kotoran itu, ya. Dan ketika meninggal dunia dia harus dimandikan lagi, dibersihkan lagi, ya. Jadi manusia itu sebetulnya harus ingat bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia meninggal dunia, ya. Memang Allah SWT itu menciptakan kesempurnaan bukan pada fisik manusia. Fisik manusia bisa sakit, bisa mengeluarkan benda-benda yang berbau, ya. Tapi kesempurnaan manusia ada pada rohnya, ya, pada rohnya. Dan rohnya itu adalah tempat kebaikan-kebaikan, tempat akhlaknya, ya. Jadi karena itu memang setiap pasangan hidup kita pasti memiliki kelemahan-kelemahan, betapapun baiknya dia, ya. Nah, kenyataan bahwa kita memiliki pasangan dalam bentuk makhluk manusia yang memiliki banyak kelemahan itu
akan mengharuskan kita mengembangkan sifat welas asih, belas kasih atau rahmah. Yang tanpa itu, ya, sulit orang itu bisa melewati kehidupan perkawinan dengan baik. Kalau melewati kehidupan perkawinan tanpa rahmah, mungkin bisa orang bertahan, ya, tidak suka pada pasangan hidupnya, mungkin karena malu, karena nggak mau repot, tapi itu berarti bahwa tujuan perkawinan itu gagal, perkawinannya bertahan, tapi rahmahnya tidak berkembang. Nah, kalau dia betul-betul mau mempertahankan perkawinan dengan berkembangnya rahmah di dalam diri masing-masing pasangan itu, maka harus ada belas kasih itu. Harus ada, maksud saya harus ada belas kasih dalam arti kesediaan mencintai pasangan meskipun pasangan itu memiliki banyak kelemahan. Ya. Nah, disinilah inti hakikat perkawinan yang disebut sebagai ayatnya Allah. Bahwa kalau mau melihat rahmahnya Allah SWT kepada makhluknya yang begitu lemah, tapi Allah tetap cintai, itu adalah dalam perkawinan. Apakah ketika kita melihat ada atau bahkan banyak kelemahan di dalam pasangan hidup kita masih menyayangi dia? Kalau kita hanya menyayangi dia ketika dia sempurna, nah itu namanya cinta biologis yang masih belum bebas dari hawa nafsu. Tapi kalau kita sudah siap menerima kekurangan-kekurangan pasangan hidup kita, barulah di situ kita bisa dibilang memiliki rahmah. Dan barulah perkawinan itu bisa menjadi sarana atau wahana kita mengembangkan rahmah yang menyebabkan kita bisa menanamkan akhlak Allah di dalam diri kita, dan kita bisa memahami betapa rahmahnya Allah kepada umat manusia. Ya, manusia ini secara umum memiliki terlalu banyak kelemahan, ya, yang Allah SWT tidak dapat apa-apa dari situ. Kalau kita dengan pasangan hidup, ya, meskipun pasangan hidup kita punya kelemahan-kelemahan, tapi kan dengan memiliki pasangan hidup kita bisa menyalurkan kebutuhan biologis kita. Pasangan hidup kita bisa nolong kita, bisa nemenin kita, bisa membantu kita mengurusi anak-anak kita. Kadang-kadang bahkan bisa membantu kita melengkapkan nafkah hidup yang mungkin sebagai suami kita tidak cukup. Banyak sekali manfaatnya. Nah, kalau Allah kepada makhluknya apa? Allah nggak dapat apa-apa dari makhluknya. Cuman dapat pembangkangan, maksiat. Ya. Tapi Allah masih cinta. Itulah rahmahnya Allah SWT. Kita tidak dikasih beban seberat itu. Misalnya kita dipaksa menikah dengan pasangan hidup yang nggak ada manfaatnya sama sekali sama kita. Semuanya jelek, semuanya lemah. Ya, manusia tidak akan mampu menjalani hidup seperti itu. Diberilah mawaddah, diberilah banyak manfaat dari perkawinan itu. Sudah begitu, disuruh menerima kekurangan-kekurangan sehingga bisa berkembang rahmah dalam diri kita. Ya, nah kalau manusia saja sulitnya seperti itu untuk mengembangkan rahmah, betapa mulianya Allah SWT yang nggak dapat apapun dari manusia kecuali maksiat, tapi dia masih berbelas kasih kepada manusia atau kepada ciptaan secara keseluruhan. Ini yang menurut saya merupakan makna dari ayat Al-Quran surat Ar-Rum yang baru saya baca, bahwa ini ayatnya Allah SWT. Kalau kita mau mikir, inilah ayatnya Allah yang diadakan di dalam lembaga perkawinan, dan pada saat yang sama menunjukkan betapa luar biasanya perkawinan ini sebagai ibadah kepada Allah SWT. Ya, betapa seriusnya perjanjian kita dengan Allah SWT ketika kita menyatakan menikahi seorang laki-laki atau seorang perempuan. Itu sebabnya disebut mitsaqan ghalidha. Ya, nah. Sudah begitu di dalam ayat lain Allah SWT juga mengatakan dalam ayat yang pendek, ya, Allah mengatakan begini, Dia Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia adalah Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk apa? Untuk mengujimu supaya Allah tahu siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, yang paling sempurna amalnya, yang paling indah amalnya. Jadi hidup ini dan mati, ya, hidup dan mati oleh Allah
Kenapa mati disebut duluan? Sebagian ulama mengatakan karena awalnya kita tidak ada menjadi ada. Makanya Allah menciptakan mati dan hidup ya untuk menguji kalian agar Allah tahu siapa di antara kalian yang paling ahsan, paling indah, paling sempurna amalnya. Itulah tujuan Allah menciptakan hidup dan mati ya, supaya kita berlaku ihsan, sempurna, indah, bermoral yang sempurna, berakhlak yang sempurna. Di dalam hadis dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya. Jadi bukan hanya untuk menanamkan akhlak mulia, menyempurnakan akhlak mulia. Liutammima makarimal akhlak, bukan liutammimal akhlak, tapi liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Inilah ihsan. Dan kesempurnaan akhlak itu adalah kepemilikan rahmah, belas kasih. Jadi ini secara umum ayat ini juga penting untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya Allah SWT itu akan menghisab akhlak kita. Itu puncak dari keberagaman kita, puncak keislaman kita. Nah, sebagian ulama ya, salah satunya seorang sufi besar namanya Ibn Arabi, menarik sekali mengatakan bahwa ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, bahwa dia menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian agar dia tahu siapa di antara kalian yang amalnya paling ihsan, paling ahsan, paling sempurna, itu ditujukan untuk kehidupan perkawinan. Seolah-olah ayat itu menurut Ibn Arabi itu maknanya begini. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian suami-suami yang paling baik kepada istri-istrinya. Tentu sebaliknya juga terjadi. Siapa di antara kalian yang paling baik kepada suami-suami kalian? Bayangkan ya, seolah-olah Ibn Arabi ingin mengatakan, ya tentu saja Al-Quran itu artinya luas ya, bisa juga memiliki arti lain. Tapi salah satu artinya menurut Ibn Arabi, bahwa Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara suami-suami yang paling baik, paling indah, paling sempurna akhlaknya kepada istrinya, dan siapa di kalangan istri-istri yang paling baik akhlaknya kepada suami-suami. Ya. Nah, mungkin bagi sebagian orang lebay Ibn Arabi ini. Tapi kalau kita lihat surat Ar-Rum yang saya baca tadi, ini bukan lebay. Karena dikatakan bahwa perkawinan itu ayatnya Allah SWT. Karena itu sangat masuk akal. Kalaupun ini bukan satu-satunya tafsir, bahwa ayat tersebut bisa ditafsirkan dalam hubungannya dengan kehidupan perkawinan.